Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ahmad Syatusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulannya saja, karena makalah saya terlalu banyak. Yang penting saya ambil intisarinya saja. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pemuka agama dan sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Lahir dengan nama Muhammad Darwis di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923, tepat pada umur 54 tahun. Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara yang ada di keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar sendiri adalah seorang tokoh agama yang terkemuka dan sekaligus khotib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta di era Hindia Belanda. Sedangkan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan putri dari Haji Ibrahim yang waktu itu menjabat sebagai penghulu di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa lalu. Sebenarnya, garis keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa dilacak ke salah satu wali Songo, tepatnya Maulana Malik Ibrahim, yang waktu itu menjadi pemimpin penyebaran Islam di tanah Jawa. Dan dari Maulana Malik Ibrahim pula garis keturunannya terhubung ke Nabi besar Muhammad SAW. Dahlan mengenyam pendidikan di pesantren, dan kemudian Dahlan menunaikan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam. Di sanalah dia belajar dengan Ahmad Khatib yang merupakan guru agama yang Islam terkenal. Di sini pula lah Muhammad Darwis mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Namanya itu diberi oleh seorang syekh dari perguruan syariat Syafi'i yang bernama Said Bakri Satta. Dahlan berhubungan dengan jamaah haji yang lain seperti Jawa Barat, Minangkabau, Aceh, Sulawesi, dan dengan daerah lain yang memiliki kepercayaan kuat terhadap Islam. Dahlan dan teman-temannya juga memiliki keinginan yang sama melawan penjajah Belanda dan perlunya untuk memurnikan Islam di Indonesia. Setelah kembali ke tanah Jawa, Ahmad Dahlan menikahi putri dari seorang pemimpin masjid besar di Jogja yang memandang diri mereka sebagai modernis. Dia ingin menciptakan Islam murni yang sudah diperbarui dengan dunia modern. Kemudian Ahmad Dahlan bergabung dengan Budi Utomo pada tahun 1909 agar bisa memberikan pendekatan Islam dengan para anggotanya. Tapi pendukung Ahmad Dahlan memintanya agar mendirikan organisasinya sendiri. Akhirnya, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai organisasi pendidikan untuk mewujudkan pemikiran reformasinya. Muhammadiyah pun segera ramai setelah dibentuk karena para pedagang dan pengrajin ramai bergabung. Pada tahun 1917, Muhammadiyah mendirikan organisasi cabang khusus untuk anggota wanita yang bernama Aisyah, yang memiliki peran besar untuk memajukan kehidupan wanita di Indonesia. Kemudian Muhammadiyah menyebar ke pulau lain dan mendirikan kekuatan yang besar di Sulawesi 10 tahun setelah didirikan. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi besar yang didirikan di 3 dekade pertama di masa kebangkitan nasional. Selain itu juga memiliki kesadaran nasionalisme Indonesia dan kemerdekaan. Sekarang dengan 20 juta anggota, Muhammadiyah menjadi organisasi Muslim kedua terbesar setelah Nahdlatul Ulama. Selain aktif mengajarkan ide dan gagasan tentang sistem dakwah Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga terkenal sebagai wirausahawan yang lumayan sukses dengan berdagang seni batik yang pada waktu itu adalah prospek berusaha yang cukup besar di masyarakat Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah orang yang aktif dalam aktivitas bermasyarakat dan memiliki ide dan pendapat yang menarik dan cemerlang. Dia juga mampu membaur dengan baik dan cepat sehingga dia cukup mudah dihormati dan diterima di kalangan masyarakat yang cukup baik di awal karir organisasinya. Dia juga dengan mudahnya memperoleh posisi di beberapa organisasi penting seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, Jamiatul Khair, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mendirikan organisasinya sendiri yang bernama Muhammadiyah.
Muhammadiyah inilah yang digunakannya untuk melaksanakan impian pembaharuan Islam di tanah Nusantara ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap bisa mengadakan suatu pembaharuan di bagian cara berpikir masyarakat dan beramal sesuai dengan tuntutan agama Islam. Dia ingin agar masyarakat Islam Indonesia bisa kembali hidup sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadis. Organisasi keagamaan ini berdiri tepat pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal dengan konsisten Dahlan telah memberi ketetapan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik tetapi fokus bergerak ke bidang sosial dan politik. Hidup pendirian organisasi Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan tidak mudah. Pendirian ini mendapatkan perlawanan baik dari masyarakat dan keluarga di sekitarnya, mulai dari fitnah, hasutan, dan tuduhan menyerang bertubi-tubi kepadanya. Mulai dari tuduhan sesat seperti ingin mendirikan agama baru yang jauh dari agama Islam. Ada pula yang menuduhnya ulama palsu karena mulai meniru bangsa Belanda yang beragama Kristen, menjadi pendidikan di sekolah Belanda dan sering bergaul dengan beberapa tokoh Budi Utomo yang mayoritas dari mereka berasal dari golongan atas dan cukup banyak tuduhan lain. Waktu itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengajar pendidikan agama Islam di sekolah Osvia di kota Magelang. Sekolah ini sebenarnya sekolah khusus anak priai dan anak Belanda, tidak hanya fitnah, bahkan ada pula ancaman pembunuhan dari orang yang tidak diketahui. Namun dia hatinya yang kuat dan bermental baja membuatnya gigih dan ulet untuk melanjutkan impian dan berjuang dalam rangka pembaruan Islam di bumi Indonesia ini. Kegigihan itu menyelesaikan semua halangan tersebut. Di tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengirim surat permintaan kepada pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah itu baru bisa dikabulkan pada tahun 1914 di awalnya. Izin dari pemerintah Hindia Belanda itu hanya boleh berlaku dan bergerak di daerah Yogyakarta. Tentu saja pemerintah Hindia Belanda mulai khawatir akan kecepatan berkembang organisasi bentukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, dan karena itulah kegiatannya Muhammadiyah dibatasi. Tapi tidak semudah itu bagi pemerintah Hindia Belanda, karena meskipun Muhammadiyah dibatasi, sebenarnya di daerah lain seperti Wonosari, Serandakan, Imogiri, dan beberapa daerah lain telah berdiri cabang organisasi Muhammadiyah. Tentu saja hal ini mutlak tidak sesuai dengan izin dari pemerintah Hindia Belanda. Cara untuk mengatasinya cukup cerdik. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengusulkan agar cabang Muhammadiyah yang berada di luar Yogyakarta menggunakan nama lain. Contohnya seperti Ahmadiyah di kota Garut, Nurul Islam di kota Pekalongan, dan Al-Munir di kota Makassar. Ada juga di Solo yang berdiri sesuai organisasi bernama Sidik Amanah Tabligh Fatona yang memperoleh komando langsung dari cabang Muhammadiyah. Selain dengan sesama Islam, Dahlan juga berteman baik dan saling berdialog dengan tokoh lintas agama yang lain seperti Pastor Van Lith pada tahun 1914 hingga 1918. Van Lith merupakan pastor pertama di mana Van Lith berdialog Pastor Van Lith yang tinggal di Muntilan yang merupakan tokoh penting di kalangan agama Katolik waktu itu. Kiai Dahlan dengan penuh keyakinan dan rasa percaya diri masuk sorry Dengan organisasi Muhammadiyah, khusus wanita yang namanya Asia, telah berhasil membangkitkan wanita Indonesia untuk mulai menempa diri dengan pendidikan dan berfungsi sosial setara dengan kaum pria. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, sangat banyak mengajarkan pendidikan Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kecerdasan, ilmu dan beramal untuk masyarakat dan umat yang berlandaskan Islam dan iman. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah berhasil membangkitkan kesadaran usaha, pendidikan, dan sosial yang sangat diperlukan untuk kemajuan dan kebangkitan bangsa, khususnya dengan jiwa ajaran Islam. Ide pembaruan Islam oleh Muhammadiyah disebarkan oleh Ahmad Dahlan dengan cara mengadakan acara tabligh ke berbagai kota dan mengadakan hubungan dengan relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Ide yang cemerlang memperoleh sambutan yang baik dari lapisan masyarakat di banyak kota di Indonesia. Banyak ulama dari berbagai wilayah lain datang pada Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memberi dukungan pada Muhammadiyah. Muhammadiyah pun semakin lama semakin berkembang lebih pasti hingga hampir menyentuh seluruh Indonesia. Karena perkembangan yang pasti itulah pada tanggal 7 Mei 1921 Kiai Haji Ahmad Dahlan mengirimkan surat permohonan pada pemerintah Hindia Belanda agar diberi izin untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia, dan pada tanggal 2 September 1921 pemerintah Hindia Belanda mengabulkannya. Oke, sampai sini saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.